Kan itu kan ya. Nah, kalau gitu di dalam Islam waktu itu sudah terdeliver dengan baik sekali. Nah, kalau kita bicara misalnya tentang masalah tadi kayak misalnya problematika antara Cina sama Amerika. Problematika kapitalis selalu itu. Dia menjadikan kemudian ekonomi itu sebagai purpose, bukan sebagai tools. Nah, sehingga yang dilihat daripada indikasi-indikasinya adalah bukan indikasi kemanusiaan, bukan indikasi keadilan, tapi indikasi yang bersifat contoh kayak pertumbuhan ekonomi adalah berapa PDB, ya kan ya, berapa ekspor, berapa impor. Tapi itu cuma tools. Di dalam Islam yang diukur bukan itu. Apakah orang sudah menjadi manusia seutuhnya? Sudahkah keadilan tersebar di mana-mana? Nah, problematika itu adalah kenapa waktu itu Islam bisa fail? Masalahnya di mana? Karena kalau kita lihat sekarang kapitalis itu selalu drive orang untuk selalu maju. Benar. Nah, problematika di dalam Islam itu mereka bisa mundur. Jawaban yang sama, kenapa Barat bisa maju? Meninggalkan agama. Nah itu. Jadi sekarang yang kita lihat sebagai Islam, justru ketika Islam ditinggalkan berarti Muslim tidak lagi pakai Islam. Sehingga yang bertanggung jawab atas mereka mundur justru bukan agama Islam, justru Muslimnya yang ninggalin Islam. Berarti manusianya. Berarti contoh gini ya, ini kan yang sudah jelas ya. Dulu Arab tuh kacau banget. Sumber daya alam apa yang dimiliki Arab? Gak ada. Orangnya kacau. Barbar kan itu kan ya. Nah, tapi ketika mereka megang Islam, mereka naik jadi satu pemimpin peradaban yang ditinggalkan sama Persia dan Romawi. Tapi in sometime satu titik waktu mereka hancur. Dan bersamaan ketika Barat naik. Nah, kalau kita lihat in between itu yang terjadi apa? Mereka ninggalin agama. Barat ninggalin agama, mereka fokus pada sekuler, mereka maju karena agama adalah perusak atau penghambat. Islam ngeliat, wah Barat bisa maju nih. Jangan-jangan kita juga bisa maju seperti mereka. Kenapa bisa hancur? Ya pertama karena orang-orang sudah nggak pakai agama, serakah orang-orangnya, dan itu kita temukan sih. Sadly, Islam itu tidak bisa, bukan tidak bisa. Jadi gini, sadly pada saat itu orang Muslim tidak bisa lagi keep Islam, sehingga dia jadi orang yang berbeda. Dia jadi kemudian orang yang kemudian punya purpose bukan lagi Islam. Jadi gini, kalau ada orang punya jadi pemimpin, aku jadi pemimpin karena aku mau untuk beribadah pada Allah. Maka semua perbuatan-perbuatannya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang aku mau jadi pemimpin karena ada sesuatu yang pengen aku cari. Iya. Ini kan sebenarnya kayak teori hukum versus penegakan hukum. Let's say hukumnya udah kuat banget, dan itu Islam. Misalnya. Betul. Dan masalahnya in between penegakan hukumnya yang salah kan. Karena kan misalnya gini, kalau misalnya Islam nggak diinstitusiin atau nggak di-governmentalize gitu loh, dan dibikin dalam aturan-aturan yang tertulis, berarti kan kita cuma bisa berharap orang-orang itu terus memegang hukum-hukum itu. Tapi somehow along the way, gara-gara orangnya pindah, ngeliat ini, ngeliat itu, dan lain-lain, terus akhirnya mereka pelan-pelan lepas nilai-nilai Islam. Betul. Dan solusinya apa? Kayak kenapa nggak di gini? Soalnya kan tugasnya government, balik lagi. Government is to govern. To govern. Untuk mengatur dan menaungi. Sebenarnya kan kalau kata-kata persisnya tuh mengatur, tapi gue lebih suka menaungi juga. Tujuan pemerintah sebenarnya ya nomor satu kesejahteraan dari rakyatnya. Kenapa dia harus naikin ekonominya? Untuk mensejahterakan rakyatnya. Benar, karena itu tools. Karena itu tools. Ekonomi dan kapitalisme adalah alat untuk mensejahterakan rakyat. Analoginya kayak lu punya pack nih, punya tribe. Ya lu bertanggung jawab sama tribe itu. Benar. Kalau caranya adalah untuk misalnya berkompetisi atau berkolaborasi dengan tribe lain, monggo gitu. Tapi bukan end goalnya. Yang terjadi sekarang kan kalau kapitalisme menjadi atas dari segalanya, dan trust me, di Indonesia pun banyak yang bakal bilang tetap kapitalisme number one. If there's no capitalism, gak bakal ada inovasi, gak bakal ada dorongan di luar dari comfort zone untuk negara-negara melakukan hal-hal baru. Betul. Kayak perkembangan peradaban itu untuk sekarang dipegang di kapitalisme. Betul. Karena kita udah tahu ketika Uni Soviet itu berpegang pada sosialis, kan mereka jadi nggak punya rangsangan untuk maju kan? Iya. Karena untuk apa gue maju? Gitu maksudnya. Oke, terus gimana? Kenapa? Analoginya why Islam sekarang ya lost footing dan nggak bisa menegakkan itu? Oke. Aku coba untuk simulasi ya. Apa kurang orang yang kuat kah? Apakah harus ada nama baru di list influential people itu kah? Itu maksudnya itu loh. Oke, kita coba simulasi ya. Sama satu lagi, sorry. Boleh. Sama how confident are you, Ustadz Felix Xiao, kalau Indonesia menganut semua nilai-nilai Islam dan semua aturan-aturan Islam di pemerintahan dan kemasyarakatan, banyak masalah yang kita alami sekarang itu bakal hilang. Oke, bagus banget pertanyaan itu yang kedua tuh. Aku yang satu dulu ya. Kita coba sepakati satu titik dulu di dalam sejarah dunia, bahwasanya Islam pernah punya footing itu.
Nah itu kalau aku baca itu adalah ketika zamannya Islamic Golden Age gitu kan ya. Bukan tahun berapa itu? 1000-an. 1500-an bukan ya? Oh, 1000-an. 1000, 1100, 1200 itu Islamic Golden Age. Nah, di situ aku pernah dapat satu political scientist di barat, dia bilang ketika itu Islam menjadi yang mendapatkan estafet daripada peradaban Yunani untuk kemudian mengembangkan kemudian segala macam kemudahan buat manusia untuk mensejahterakan manusia di masa itu. Nah, kalau gitu kita lihat dulu apa yang terjadi sehingga Islam bisa bikin footing itu. Pertama, Islam diterapkan secara kafah, secara penuh gitu kan ya, diterapkan. Artinya aturan berarti sampai kayak UUD-nya pun komprehensif. Jadi kafah itu artinya komprehensif. Oke. Nah, jadi dia diterapkan secara penuh. Contoh kayak gini ya. Kayak sekarang misalnya, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berkata wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Atau ada ayat yang berkata gini, sama kayak sekarang, kutiba alaikumusiyam, berpuasalah kalian. Tapi di dalam Al-Qur'an juga ada ayat, misalnya contoh ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zinawati dan zinawan, maka jilidlah atau cambuklah mereka masing-masing dengan 100 kali cambukan. Tapi tidak dilakukan. Di dalam Islam juga misalnya ada wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi ini tidak dilakukan. Berarti Islam sekarang kita bisa lihat pick and choose gitu kan. Sekarang pick and choose. Pick and choose. Kalau sekarang. Okay. Berarti tidak diterapkan secara total. Nah, kalau Islam itu adalah komprehensif ibarat sebuah komputer, maka sebenarnya sekarang tuh kayak ada orang motherboardnya cuma punya CPU, tapi nggak ada VGA card, nggak ada power supply dan segala macam. Nah ini nggak bisa jalan Islamnya. Jadi Islam cuma kayak apa ya? Kayak gimmick doang sekarang. Berarti apa bisa dibilang kalau nggak komprehensif Islam tuh pincang? Pincang, bukan pincang, nggak bisa jalan sama sekali. Kayak mobil tanpa karburator. Jalan sama sekali gitu. Betul, kayak mobil tanpa karburator. Tapi itu yang terjadi di 99%. Yes. Itu di dunia dong. Betul. Nah, kalau aku ibaratkan ketika jelasin tentang sistem ekonomi, aku ibaratkan kapitalis itu kayak gerobak. Gerobak itu cuma dua rodanya dan didorong. Tapi ngelawannya Islam. Islam itu sekarang kayak mobil. Tapi terus kemudian yang lain bilang, jangan dikendarain, nggak boleh. Rodanya cuma 2 doang yang boleh di sini sekarang aturannya. Balik lagi, mereka nggak bisa escape daripada pilihan. Pilihan cuma 2 nih, sosialis atau kapitalis kan gitu kan ya. Islam nggak masuk. Dan kalau kamu mau berlomba dalam sini, kamu harus rodanya 2 dan harus didorong. Jadilah kita punya Lambo, rodanya cuma 2 dan kita dorong. Kira-kira gimana caranya? Maka malah orang jadi cacat. Bukan hanya cacat, tapi orang yang mau berkomitmen pada hukum Islam jadinya susah. Iya. Jadinya terlihat bodoh. Iya. Jadi terlihat nggak update dengan kehidupan. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, how confident. Sekarang aku mau nanya balik nih. Enaknya kan gitu kan kalau kita ditanya kita tanya balik ya. Sekarang aku mau tanya. Dalam sejarah Indonesia apa sih yang belum kita coba? Dalam sejarah Indonesia banyak yang kita belum coba tuh banyak apa banget. Misalnya kayak sistem pemerintahan yang di luar demokrasi, contoh. Kerajaan udah. Kerajaan. Oh ya udah. Gitu. Republik Indonesia Serikat. Pamanan udah. Demokrasi udah. Nah, pertanyaanku gini, kenapa kita coba aja dulu? Kan pilihan cuma 2 kan? Apakah menjadi better? Tapi kan nggak mungkin worse. Iya, karena sekarang udah. Kenapa nggak dicoba aja? Ya balik lagi ke pemimpin kan? Betul, pemimpin. Balik lagi ke pemimpinnya. Nah, artinya menurutku gini. Gimana cara bibit yang unggul lahir di sistem yang buruk? Oke. Aku kasih tahu gini. Mungkin nggak ada chance the next one itu benar-benar bagus dan bisa libas semua. Itu kan pertanyaan Raymond sebenarnya sudah dijawab oleh Socrates. Socrates ketika awal kemunculan demokrasi, Socrates bilang begini, kita tidak akan pernah dapat pemimpin yang benar dalam sistem demokrasi. Lee Kuan Yew juga mirip-mirip kayak gitu tuh. Ngomong gitu ya? Lee Kuan Yew Singapura. Kata Socrates sederhana. Kenapa? Karena demokrasi memfasilitasi semua orang. Dan tidak mungkin semua orang bisa memilih pemimpin yang baik. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, cacatnya demokrasi dari awal adalah karena demokrasi itu based on popularity, bukan skill. Benar. Itu gue juga ngomong tuh. Oh, lu juga? Ada gue bilang kayak sekarang pemimpin yang terbaik itu bukan pemimpin yang terbaik tapi pemimpin yang paling populer. Socrates ngasih contoh. Coba aku kasih contoh, dia bilang, andai kan satu kapal ada 30 orang, kita pilih kapten kapal. Idealnya yang kita pilih adalah yang pintar navigasi, yang tahu tentang laut, yang tahu tentang angin dan segala macamnya, dan yang cakap mengatur anak buah. Ya. Tapi dalam sistem demokrasi itu semua nggak main. Tapi yang populer yang akan jadi kapten. Yang populer aja bener. Nah, artinya itu nggak bisa masuk ke situ. Aku ngasih satu contoh yang lain. Sholat, memilih pemimpin sholat itu sama kayak memilih pemimpin negara. Karena sholat itu adalah miniatur negara.
Ya. Coba kita lihat ya. Gimana? Sholat miniatur negara. Sholat miniatur negara. Oke, sampai lu belajar nih ya. Iya. Imam sholat ditentukan oleh 4. Satu, yang paling banyak hafalannya. Ya susah gue jadi imam. Oke. Yang kedua, yang paling banyak hafalan hadisnya. Oke. Kalau sama-sama nih, Qurannya sama-sama hafal, hadisnya. Oke, yang ketiga, yang hijrah duluan. Siapa yang masuk Islam duluan atau siapa yang belajar Islam duluan. Yang keempat, siapa yang fisiknya lebih bagus dan suaranya lebih bagus. Oke. Jadi kalau semuanya udah sama nih, yang keempat, jenggotnya lebih panjang, dia yang jadi imam. Badannya lebih tegap, dia yang jadi imam. Suaranya lebih bagus, dia yang jadi imam. Jadi benar-benar semuanya berdasarkan nilai. Oke, meritnya. aku pilih 30 orang di antara kita. Siapa yang jadi imam? Oke, yang udah dapat nih. Raymond, hafalannya 30 juz. Amin. Itu kan amin. Ya. Hadisnya amin, hafal 7.000 hadis. Amin itu kan. Amin. Dan suara lu udah pasti bagus kan? Dan lu udah belajar Islam. Oke, lu jadi imam. Tapi ketika lu muncul jadi imam, ternyata lu bukan disuruh mimpin sholat, bro. Tapi lu disuruh nge-DJ. Nah, ada gunanya nggak kita lakukan seluruh? Nggak ada gunanya. Sia-sia semuanya. Nah sekarang pertanyaanku sederhana. Kita milih pemimpin yang kita hargai kualitas apa aja sekarang? Kita nyari pemimpin yang paling bagus nih kan ya. Kita milih pemimpin yang paling cakep, yang paling bersih dan segala macam. Tapi kita tempatkan dia di tempat yang sistemnya hancur. Ya. So semua penilaian kita tadi nggak ada gunanya sebenarnya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Nah, counter argumen gue pernah di diskusi itu juga sama Ferry. Oke. Pemimpin yang benar akan bisa mengubah sistem yang hancur.